Diri, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan melingkupi kita semua. Amin. Kita mau merasakan hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Mari kita rindukan hadirat Tuhan. Biarlah sinarnya menyinari setiap kita. Haleluya. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami. Kami mau sujud di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Penuhi kami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat
tolong setiap mereka seperti kami juga ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Baik itu pemusik, WL, singer, semua yang mengambil bagian Tuhan. Kami terima urapan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Katakan bangkit berdiri. Kita mau pujikan segala puji syukur.
gunung berancang, namun kasih setiamu tak ada. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pernah. Berikan tepuk tangan ke Tuhan. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan. Amin. Ini buat kami Tuhan, yang batu keselamatanku. Hanya padanya, hanya pada hatiku percaya. Allah bertahan, tak coba perlindungan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pernah. Lagi ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ada sukacita? Ada sukacita? Puji Tuhan, luar biasa. Malaikat di sorga nonton kita berjoget. Amin. Kita dilihat sama malaikat, kita menyanyi gemedar iblis. Amin. Ya, kita mau masuk dalam firman-Nya. Saya mempersilakan dulu. Biarlah pujian apa yang sudah kita naikkan buat Tuhan, bahwa semua untuk Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Biarlah apa yang menjadi dupa yang kita bawa dalam hadirat Tuhan itu semata-mata untuk Tuhan, karena Dia lebih dahulu telah melayani kita. Dia sudah lebih dahulu melayani kita, bahkan Dia korbankan hidupnya buat kita. Saatnya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus mengubah cara kita hidup juga untuk Tuhan, bahwa hidup ini bukan kita lagi, melainkan Tuhan. Biar semua yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk hati manusia. Karena tidak ada gunanya kalau kita menyenangkan hati manusia. Ingat, Bapa kita Bapa yang setia, Dia sudah melakukan segala dan banyak perkara. Kita ada sore hari ini, kita bisa berkumpul sore hari ini, itu karena Bapa setia dalam setiap kita. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan nafas, kita diberikan rohnya. Kita bisa datang dalam hadirat Tuhan, itu suatu hal yang luar biasa. Kasih yang begitu agung dan mulia. Mari kita sore hari ini kita renungkan. Biarlah setiap pujian ini kita renungkan betapa baiknya Tuhan. Biarlah semua pujian itu menyenangkan Tuhan. Biarlah hati kita serahkan untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
untuklah hati ini jadi berjalan untuk hormatmu. Bagai ambas bumi, katakan Tuhan ku serahkan hatiku. Tuhan ku serahkan hatiku dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia ada saat ini. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, sayangkanmu, hanya ini kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya ini kerinduanku. Mari kita katakan sama-sama pujian kita dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ketuklah hati ini. Yes, Lord. Berjalan untuk hormatmu, terbelah bagai ambas bumi. Tuhan, ku mau serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Sama-sama kan katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Menyenangkan, kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita boleh memandang seperti Yesus memandang, dalam memiliki hati seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
kami tangan-Mu, berikan kami kaki-Mu Tuhan, untuk kami Kau pakai menjadi alat di tangan-Mu Bapa, untuk kami Kau pakai di akhir zaman ini Tuhan, sehingga melalui seluruh kehidupan kami, melalui tangan kami, melalui kaki kami, melalui mulut bibir lidah kami, melalui seluruh kehidupan kami bisa menggambarkan karakter-Mu Bapa, sehingga setiap jiwa-jiwa, setiap orang melihat kehidupan kami, mereka melihat pribadi-Mu di dalam kami Bapa. Inilah hidup kami persembahkan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Biar terus sinar kemuliaan-Mu itu Tuhan memancar dalam kehidupan kami Bapa. Inilah Bapa sendiri mohon dikala mata syekina madati kala masye. Haleluya Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Mari Bapa Engkau berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu yang tidak berarti ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini balik salib-Mu Bapa. Biar firman-Mu yang hidup, yang Engkau nyatakan di tengah-tengah jemaat-Mu saat ini Bapa, yang akan membentuk seluruh kehidupan kami, sehingga kami menjadi didewasakan, disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Dan ketika Engkau datang kedua kali Bapa, kami menyambut Engkau sebagai mempelai pria kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada siang sore hari ini Bapa. Urapi kami semuanya Tuhan dengan pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi. Dan kami percaya tidak ada satu kuasa yang lain yang bisa bertahan di tempat ini, karena Roh Allah ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diberkati, kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk dimengerti dan mau mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbicaralah Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Sore ini kita kembali lagi berkumpul di tempat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya merenungkan Tuhan, saya rindu berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Ada beberapa hal yang dari setiap saya lihat situasi yang saya hadapi dalam berinteraksi dengan saudara-saudara, saya lihat di luar juga hal-hal. Saya minta Tuhan Tuhan, mari Engkau taruhkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami dibentuk, biar kami diubahkan, biar kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang hidup, anak-anak Tuhan yang semakin didewasakan, anak-anak Tuhan yang semakin disempurnakan. Amin saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang kesempurnaan tubuh Kristus. Saya mau bertanya saudara, siapa tubuh Kristus sebenarnya? Saudara dan saya ada tubuh Kristus. Jemaat Tuhan ada tubuh Kristus. Bisakah tubuh Kristus sempurna? Saya bertanya lagi, bisakah tubuh Kristus sempurna? Amin. Bisa. Amin, bisa. Karena apa? Karena yang memiliki kita adalah sempurna, yaitu Bapa di surga, Allah yang sempurna. Haleluya. Hari ini kita mau berbicara, kita buka 1 Tesalonika 5, kesempurnaan tubuh Kristus. Saya bikin temanya, judulnya kesempurnaan tubuh Kristus. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Mari saudara kita sama-sama membaca, ya. Sama-sama seirama kita membaca. Jangan ada yang kecepatan dan jangan ada yang kelambatan. 1, 2, ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat
pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kehidupan kita secara lahiriah, kehidupan kita ada dalam dunia ini terdiri dari 3 hal, yaitu tubuh yang kelihatan saat ini, jiwa, yaitu berbicara pikiran, perasaan, kehendak kita, dan roh. Ya, ingat pernah kita sampaikan bahwa roh manusia waktu Adam pertama jatuh di dalam dosa, roh Allah meninggalkan mereka sehingga rohnya mati. Tetapi Adam yang kedua yaitu Kristus, kemarin juga Pak Gembala sudah sampaikan kita di acara meeting kita bahwa waktu Yesus datang untuk mengembalikan roh kita kembali, sehingga kita menjadi mirip Kristus, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Baik dalam perkataan, dalam sikap hati, dan seluruh kehidupan kita, kita bisa menjadi seperti Kristus. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang ditaruhkan, yang diberikan kepada kita, yang memimpin kehidupan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang membawa kita ke dalam seluruh kebenaran firman Allah, sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Amin, saudara. Haleluya. Di dalam firman Tuhan ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ingat saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus akan datang kedua kali untuk menjemput umat pilihannya. Dengan artian Yesus Kristus adalah mempelai pria, akan datang kedua kali menjemput gerejanya, yaitu saya dan saudara sebagai mempelai wanita. Ya, di dalam Wahyu dikatakan akan ada perkawinan anak domba. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini Rasul Paulus mau menjelaskan, menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kamu orang-orang yang sudah menerima Kristus, kamu harus terpelihara sempurna dan tak bercacat. Baik tubuh kita, baik jiwa kita, baik roh kita. Bukan hanya tubuh saja. Tubuh mungkin kita mata 2, ya, tapi Tuhan mau melihat itu tubuh sempurna, lengkap. Tubuh, jiwa, roh disempurnakan. Untuk apa? Untuk kedatangan Yesus Tuhan kita. Di ayat 24 dikatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Yesus yang sudah memanggil kita adalah Allah yang setia, dan Ia akan, kata akan ini masih akan bekerja menggenapi apa? Menggenapi kesempurnaan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin, saudara yang terkasih. Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika supaya mereka menjaga roh, jiwa, tubuh mereka. Dan surat ini juga, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini berlaku bagi gereja Tuhan di akhir zaman, bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan bisa melihat, saya sudah siapkah menjadi mempelai Kristus? Saya sudah siapkah? Apakah saya sudah menjadi manusia tubuh Kristus yang disempurnakan? Kita akan melihat kepada firman Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, cerminannya adalah firman Tuhan, panduannya adalah firman Tuhan. Kata akan di sini itu akan terjadi, belum ya? Akan itu akan terjadi. Artinya saudara dan saya akan menjadi sempurna baik tubuh, jiwa, roh kita jika hidup kita sesuai firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Waktu Yosua 1 ayat 7 dikatakan, waktu Yosua mendapat perintah daripada Tuhan, dikatakan hendaklah kamu memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Jangan menyimpang atau ke kiri atau ke kanan. Artinya firman Tuhan yang kita terima, yang menjadi cerminan kehidupan kita, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Tidak menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Kita tetap harus ada di rule-nya kebenaran firman Tuhan. Ingat saudaraku, kalau kereta api keluar dari rule akan tabrakan. Kereta api itu selalu punya rule-nya. Tujuannya kemana dia ada diarahkan. Dan kereta api itu tidak seenaknya lebih dekat ke sana dan tidak. Itu akan tabrakan. Nah, kehidupan kita juga sama seperti itu.
Sudah ada kebenaran firman Tuhan yang akan menyempurnakan kehidupan kita, segenap roh, jiwa, tubuh kita. Jika kita keluar dari kebenaran, kesempurnaan itu tidak akan terjadi. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyampaikan bahwa siapakah sebenarnya jemaat Kristus? Siapakah sebenarnya tubuh Kristus? Tidak semua manusia adalah tubuh Kristus. Tidak semua yang disebut orang agama Kristen tubuh Kristus. Yang disebut tubuh Kristus adalah orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, kelahiran baru. Itu yang disebut tubuh Kristus. Karena Yesus katakan, jikalau kamu tidak mengalami kelahiran baru, kamu tidak akan dapat masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana seseorang bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan Yesus, apa yang diajarkan sesuai firman Tuhan? Tidak mungkin. Tetapi setiap orang yang mau masuk dalam kerajaan Allah, atau setiap orang yang mau disempurnakan, karena kerajaan Allah itu adalah sempurna, kerajaan Allah itu adalah mulia. Dan orang yang mau masuk ke dalam kesempurnaan itu adalah orang yang harus mengalami kelahiran kembali. Kenapa? Tetap kita akan menekankan tentang kelahiran kembali, karena itu adalah awal langkah awal untuk kita menjadi gereja Kristus yang sempurna, akan bisa disempurnakan. Kalau kita tidak mengalami hal yang demikian, kita tidak bisa disempurnakan. Kenapa? Karena Tuhan kasih cara. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3 ya. Karena Yesus selama dia ada di dalam muka bumi, dia mau menjadikan kita manusia yang sempurna. Dia sudah melakukan penebusan di atas kayu salib, sudah selesai. Tidak ada, sudah sempurna di atas penebusan. Tetapi dia mau mengajarkan, saya sudah melakukan penebusan, sekarang bagian kamu untuk menerima, merespon penebusan yang telah saya lakukan dengan cara. Ada caranya, yaitu yang Yesus ajarkan kepada Nikodemus di Yohanes 3 ayat 1 sampai Yohanes 3 ayat 3, 5 dan 7. Dan kenapa Yesus selalu waktu dia ada di muka bumi, 3,5 tahun pemberitaan dia, pengajaran dia kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, selalu temanya tentang kerajaan Allah. Tidak lebih dari itu. Tuhan menyembuhkan banyak penyakit, Tuhan membangkitkan orang mati, Tuhan mengusir setan. Tetapi inti pengajaran Yesus adalah kerajaan Allah. Karena apa? Karena semua yang ditebus itu harus masuk dalam kerajaan Allah. Makanya berulang-ulang kali Yesus berbicara sampai dia mati dan dia bangkit sebelum dia naik ke surga di Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Sampai dia 40 hari sebelum dia naik ke surga, yang hanya diberitakan hanya tentang kerajaan Allah. Kita buka, saya Kisah Rasul 1. Hai Theophilus, ayat 1 mulai. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan. Ingat, kata kuncinya dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya, yang memberikan tanda-tanda kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kenapa Yesus selalu berbicara tentang kerajaan Allah? Karena itulah tujuannya membawa kita. Amin, saudara. Nah, untuk masuk ke situ, menjadi jemaat Kristus, untuk masuk dalam kerajaan Allah yang sempurnakan, harus melalui kelahiran kembali. Kenapa harus melalui kelahiran kembali? Ya itu dia. Karena itulah roh kita kembali dilahirkan. Kita mulai lahir. Kalau secara daging, kita buka di Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 8. Dikatakan ayat 6, Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging, yaitu tubuh kita ini adalah daging,
Dan apa yang dilahirkan dari roh, yaitu roh yang di dalam kita adalah roh. Nah, Yesus Tuhan mau kita dilahirkan bukan secara daging lagi, tetapi kita dilahirkan secara roh. Dan secara roh itulah ketika kita dilahirkan kembali, kita meresponi, kita bertobat, memberi diri dibaptis, dan terima Roh Kudus, kita menjadi manusia yang baru. Lahir secara roh, tetapi itu bukan kita menjadi satu sempurna, tidak. Itu baru langkah awal kita lahir seperti bayi secara lahiriah yang baru lahir. Dan kita butuh nutrisi, butuh pemeliharaan secara rohani oleh firman Tuhan. Haleluya. Kadang kita berpikir begini, kan saya orang baik, saya nggak pernah melakukan segala sesuatu yang jahat, saya rajin beribadah nenek moyang saya sudah dari Kristen dari dulu. Tidak terkecuali apapun kita harus mengalami hal yang sama, yang seperti dilakukan oleh murid-murid Yesus. Bahkan Yesus sendiri melakukannya sebagai contoh bahwa kita harus melakukannya. Cornelius di dalam Kisah 10 dikatakan orang yang saleh, yang selalu siang malam berdoa, memberi sedekah kepada banyak orang, bahkan doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Kalau secara lahiriah, secara tubuh, secara manusia dia sempurna, tetapi Tuhan harus menyuruh Petrus datang kepada Cornelius supaya dia mengalami kelahiran baru. Bacaan di Kisah Rasul 10. Dan kepada murid-murid yang ada di Efesus, ya, murid di Efesus, mereka sudah dibaptis, baptis secara Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan di Islam. Tetapi mereka tidak mengerti tentang Roh Kudus. Ketika Paulus berkata kepada mereka tentang Roh Kudus, mereka tidak tahu apa-apa. Lalu ketika Paulus berbicara tentang Yesus dan tentang kelahiran dan tentang Roh Kudus, lalu mereka memberi diri dibaptis. Ada baptis 2 kali? Sebenarnya baptisan cuma sekali sesuai firman. Kalau tidak sesuai firman, kamu harus lakukan sesuai firman. Karena segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman tidak sah di mata Tuhan. Karena kita harus mengikuti rule-nya adalah firman. Dikatakan barang siapa menyimpang ke kiri dan ke kanan, dia tidak akan berhasil. Tetapi ketika dia tetap di dalam kebenaran firman, itu akan berhasil. Firman Tuhan kepada Yosua, kalau kita menyimpang keluar dari kebenaran, tidak mengerti kebenaran, keberhasilan, kesempurnaan kerajaan Allah jauh daripada kita, dan bagian kita adalah neraka yang kekal. Haleluya. Tuhan sesungguhnya sangat baik bagi kita, luar biasa. Kalau kita semua mau taat kepada firman, mau melakukan firman Tuhan, tunduk sepenuhnya kepada firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itulah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Kita lanjut saudaraku yang terkasih. Haleluya. Nah, tadi saya katakan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, dan bukan hanya Tuhan Yesus saja berbicara tentang kerajaan Allah. Semua murid memberitakan tentang kerajaan Allah. Baik Paulus, baik Petrus, dan semua murid. Dan kita juga saat ini yang mau menyatakan diri Kristus, kita hanya satu pemberitaan kita, yaitu kerajaan Allah. Amin. Kita nggak memberitakan bagaimana kamu harus diberkati, bagaimana kamu harus disembuhkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Segala berkat, segala kesembuhan, segala hal-hal yang lahiriah, itu semuanya mengikuti ketika kerajaan Allah itu yang kita cari, ketika kerajaan itu yang kita kejar, ketika kita mendapatkan tentang kerajaan Allah itu, maka segala sesuatu itu yang di belakang akan ditambah mengikuti. Tetapi kebanyakan orang menyampaikan tentang berkat hal-hal lahiriah. Kita mau mencari hal yang rohani, karena rohani itulah yang sudah diberikan kembali kepada kita oleh Kristus Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Itu yang rohani, kita dihidupkan secara roh, dan hal itu juga yang harus kita kejar, yaitu tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang luar biasa, yang satu waktu mungkin kita merasakan secara lahiriah, kita akan melihat di sana, tapi secara jiwa kita merasakan
kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera, sukacita Allah. Kita bisa nikmati secara lahiriah, secara jiwa kita, ketika roh kita dihidupkan kembali, ketika roh kita dihidupkan dengan roh Kristus dan kita dijadikan milik sepenuhnya oleh Dia. Haleluya. Mari kita melihat kembali di dalam, tadi kita sudah buka 1 Tesalonika 5. Bagaimana kita tubuh Kristus yang harus disempurnakan. 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tadi kita melihat ayat 23 dan 24. Sekarang kita melihat ke atasnya, ayat 1 sampai 22. Nanti kita lanjutkan ke bawah ya saudara. Ayat 1 dan 2. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saudara yang terkasih, kenapa di sini Rasul Paulus berkata tentang masa, tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan lagi? Kenapa? Karena pada nabi-nabi ya di kitab perjanjian lama tentang kedatangan Tuhan itu sudah dituliskan. Kitab Daniel jelas, kitab Yoel, semua tentang kedatangan Tuhan itu sudah dituliskan dan dinubuatkan oleh nabi-nabi. Penggenapannya di dalam perjanjian baru. Maka di sini Rasul Paulus kata tidak perlu dituliskan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ini berlaku bukan kepada gereja Tuhan yang sungguh-sungguh, yang sudah ditebus, yang sudah dilahirkan kembali, tetapi ini berlaku pada orang dunia, pada gereja yang belum dimeteraikan, bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri malam pada malam hari. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kedatangan Tuhan bukan lagi seperti pencuri. Karena apa? Kebenaran firman-Nya sudah memberitahukannya kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita sungguh-sungguh hidup sesuai firman Tuhan, kita tahu bagaimana kita harus berjaga-jaga, kita tahu harus bagaimana kita bertumbuh, kita tahu bagaimana kita harus menantikan Dia mempelai yang luar biasa. Amin saudara. Tetapi kalau kita di luar kebenaran, kita tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, diajarkan Yesus, kita nggak mendapatkan kesempurnaan di dalam Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri jadinya. Ketika kita sedang asik, Tuhan tiba-tiba datang. Kita tidak tahu kapan, tetapi bagi anak-anak Tuhan, kedatangan Tuhan itu kita ketahui. Ketahui bukan berarti, maksud Yesus katakan kedatangan anak manusia, aku tidak tahu akhir zaman. Tetapi ketika kita mengerti, oh ini waktunya, tanda-tanda zaman itu sudah tertulis semua dalam firman. Karena itu kita mengetahui dalam firman. Dan Roh Kudus yang akan memberi pengertian, pewahyuan dalam hidup kita untuk kita bisa mengerti keadaan situasi zaman saat ini. Amin saudaraku. Ayat ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya, 1 Tesalonika 5 ayat ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah ini dia, orang-orang yang di luar kebenaran, orang-orang yang belum mengalami kesempurnaan di dalam Kristus seperti ini. Perempuan yang hamil, perempuan itu gambaran gereja. Gereja akhir zaman. Perempuan yang hamil adalah gambaran gereja yang masih belum lahir baru. Atau pada perempuan yang menyusui, ibu-ibu yang menyusui, itu gambaran gereja masih kanak-kanak rohani. Mungkin dibuka, Bang. Kita mau bawa sedikit ke dalam tabernakel, ya. Tabernakel, kemah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Yang satu lagi dulu. Ya. Saudaraku yang terkasih, ini kemah suci. Kemah suci ini di luar ini adalah pelataran luar gerbang. Ini gambaran orang-orang
yang belum mengenal Kristus, yang belum mengalami kelahiran baru di luar gerbang. Dan orang yang mulai bertobat ketika firman diberitakan, ini ada pintu gerbang, itu memberitakan tentang, ini gambaran ya, gambaran gereja Tuhan. Orang yang masuk di dalam halaman, bukan dalam ruangannya, masih dalam halaman. Itu orang yang mulai diberitakan tentang Injil keselamatan. Lalu di halaman ini ada mesbah bakaran. Mesbah bakaran itu gambaran adalah pertobatan. Kisah Rasul 2 ayat 38. Petrus katakan, hendaklah masing-masing kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis. Bertobat dulu. Di dalam mesbah ini kalau kita melihat tentang tabernakel ini, kemah suci ini, itu tempat korban bakaran itu, di situ segala sesuatu bakaran. Kalau orang mau datang ke bait Allah, dia berdosa, dia masuk dan mempersembahkan korban, minta ampun. Di situ korban akan dibakar dan plutuk itu akan berbau harum. Nah, saudaraku yang terkasih, gambaran itu adalah gambaran pertobatan. Ini saya mau menjelaskan tentang perempuan yang hamil, ya, yang hamil, ya. Itu gambaran gereja Tuhan yang belum lahir, itu ada di luar. Di sini belum. Nah, nanti yang bayi masih menyusui itu ada di pelataran. Karena mereka bertobat, ini kolam pembasuhan, artinya baptisan, gambaran baptisan. Ketika bertobat, mereka menanggalkan semua keakuannya, jimat-jimatnya di sini, semua hal-hal yang selama ini dia banggakan, ternyata itu ada semua dosa, dia bakar di sini. Dia bertobat, dia mengakui saya Tuhan, saya orang berdosa. Lalu dia memberi diri dibaptis. Tidak cukup sampai di sini. Dia harus terima Roh Kudus masuk ke dalam, menteraikan menjadi gereja Tuhan. Inilah gereja Tuhan yang bisa disempurnakan. Karena apa dikatakan, kita buka Wahyu. Wahyu 2:11. Haleluya. Kita buka Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Siapa yang dapat dia baca? Bisa dibaca? Di akhir zaman, saudaraku, yang diukur gereja Tuhan adalah gambaran kehidupan kita, adalah seperti, bisa bacanya ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang berada di dalamnya. Yang diukur, saudaraku, adalah, kembali lagi tadi ke gambar tadi saya, Abang. Yang diukur adalah yang dari sini ke sini, yang ada di dalam kemah suci dan ruang maha suci. Ini yang diukur. Lalu di ayat 2-nya dikatakan apa? Gak usah biar tetap di situ, biar tetap itu gambar. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Pelataran bait suci di sebelah luar. Ya, jadi katakan, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, masa Antikris. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka berdua bergabung 1260 hari lamanya. Ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita yang dinamakan gereja tidak cukup lahir baru hanya bertobat dan dibaptis, tetapi kita harus menerima meterai Kristus yang menjadikan kita milik Kristus. Milik Kristus itu ada di dalam ruang suci. Karena disitulah nanti ada, di situ ada 3 bagian, di situ ada, buka saya gambar satu lagi.
Karena di sini akan ada meja roti, pelita, dan mezbah dupa. Ini mempunyai arti, saudaraku yang terkasih. Disinilah nanti kita bisa mengerti banyak hal karena Roh Kudus yang akan memberi pengertian. Disinilah akan penuh dengan kebenaran firman Tuhan yang akan memproses seluruh kehidupan kita, yang akan memperlengkapi kita, yang akan mengikis seluruh kedagingan kita, menyempurnakan hidup kita untuk kita bisa sama dengan Kristus. Sehingga ketika kita mulai diproses di sini, kita mulai diajar dengan firman Tuhan, kita menanggalkan segala keakuan kita mau meninggikan Tuhan, sehingga kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kita bisa bertemu dengan Tuhan dalam penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa tahu hati Tuhan. Ruang Maha Kudus. Dan inilah yang dinamakan gereja Tuhan yang akan disempurnakan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Jadi dengan darah anak domba, bukan karena perbuatan kita. Haleluya, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kita mulai cek kehidupan kita, saudara. Apakah saya bisa menjadi mempelai Kristus? Tubuh Kristus yang akan disempurnakan. Mulai melihat kehidupan kita. Kalau kita cukup hanya dibaptis saja, karena itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa. Kita buka 1 Korintus 3. Haleluya. 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat yang Korintus 3. Ya. Kenapa? Ini yang bayi rohani, yang tadi yang masih hamil itu di luar, di bayi rohani, yang masih menyusui, dikatakan perikomnya perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Manusia rohani itu adalah di dalam ruang Maha Suci, ruang suci ke atas. Itu manusia rohani. Ya, di sini Rasul Paulus katakan, aku tidak dapat berbicara pada waktu itu, tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu masih hidup secara duniawi? Kita bisa ngecek diri kita. Kalau kita mau rindu untuk menjadi manusia yang disempurnakan, tinggalkan anak-anak rohani, mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Karena anak rohani itu ciri-cirinya ini. Ayat kedua, ayat ketiga. Iri hati, sering ada perselisihan, hidup secara duniawi. Kadang kita sudah bilang, dia sudah lahir baru, dok. Kenapa? Dia sudah dibaptis, maka sudah Roh Kudus, tapi hidupnya tidak berubah. Setiap di dalam orang di dalam Tuhan, setiap orang, maaf ya, kalau kita jatuhkan benih, tanam benih, dan benih itu untuk kita mengetahuinya bertumbuh bagaimana, dia akan mengeluarkan tunas. Semakin bertumbuh dia tahu bagaimana, dia akan mengeluarkan kembali daun. Semakin lama semakin ada perubahan. Secara rohani kehidupan kita juga, jika kita benar-benar sudah dilahirkan kembali, itu harus ada perubahan. Perubahan dalam sikap, perkataan, perbuatan kita. Kalau kita masih cara hidup duniawi, dipertanyakan, kamu sudah sungguh-sungguh lahir baru atau hanya lahir-lahiran? Karena sekarang banyak anak-anakan. Maaf, ada dunia bilang kawin-kawinan. Itu hal-hal duniawi. Lahir-lahiran. Apakah benar kita sungguh-sungguh sudah lahir dari air dan roh? Apakah kita sungguh-sungguh sudah dimeteraikan oleh Kristus? Saya percaya jika Tuhan sudah masuk dalam kehidupan kita, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, saya percaya masih ada perubahan. Karena Roh Kudus itu tidak akan tinggal
tinggal diam dalam hidup kita. Dia akan mengubah kehidupan kita. Dia akan mengajari kita. Dan dia akan memimpin kita dalam segenap kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita dari segala hal-hal keduniawian yang selama ini mengikat kehidupan kita. Percabulan, pornografi, perseteruan, kebohongan, dusta. Banyak hal-hal yang dosa-dosa tersembunyi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau diproses, menanggalkan itu semua, menyalibkan itu di hadapan Tuhan. Dan kalau kita tidak mau bertumbuh dalam Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi manusia tubuh Kristus yang disempurnakan. Sesudah kita dilahirkan kembali, terima Roh Kudus, kita siap untuk diproses di dalam. Diproses oleh firman, diproses oleh satu keluarga Allah. Makanya saudaraku, kalau setiap bayi yang baru lahir, kalau diletakkan di pinggir jalan, lama-lama akan mati. Makanya di dalam keluarga Allah, kalau ada saudara yang lahir baru, itu harus ada di dalam lingkungan keluarga Allah. Supaya apa? Disitulah kita saling menguatkan, mendukung, membimbing dia. Sebagai satu keluarga Allah, menegur kalau salah, membawa dia terus dalam kebenaran firman Tuhan, menopang dia, karena kita ada satu keluarga, menguatkan, yang lemah saling menguatkan, saling mendoakan, saling membangun satu dengan yang lain. Itulah namanya ikatan saudara, dan itulah yang akan memproses kita melalui kebenaran firman Tuhan, melalui hubungan satu dengan yang lain. Haleluya. Kita buka lagi di ayat keempat. Oke. 1 Tesalonika, kembali ke 1 Tesalonika 5. Haleluya. Nah, ini dia. Tadi di 1 Tesalonika 5 ayat 2, itu seperti pencuri kepada mereka yang belum menjadi tubuh Kristus. Maksudnya pada mereka yang belum mengalami kelahiran baru, yang belum dimeteraikan dalam Kristus. Tetapi ayat keempat, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Orang-orang malam, orang-orang kegelapan itu adalah di ayat 2 tadi itu, bahwa Tuhan datang seperti pencuri. Nah, sebab itu baiklah ayat ke-6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, saya senang sekali dengan perkataan Pak Hendrik, kalau setiap dalam kita berkumpulan sadar. Kata sadar ini itu menyadarkan kita, oh saya tahu sesungguhnya, tahu saya itu siapa. Kata sadar itu kita tahu bahwa oh Tuhan itu sesungguhnya siapa. Kalau orang gak sadar, dia jalan aja lempang-lempang aja, dia gak tahu diri. Tetapi orang yang sadar, saya saat ini sudah dipercayakan pelayanan, saya saat ini sudah ada dalam keluarga Allah, di mana saya dapat menerima kebenaran dengan benar, di mana saya dapat bisa bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara saya. Karena itu saya sadar, saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya gak mau neko-neko lagi dengan hidup saya. Saya mau sungguh-sungguh lagi lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tadi saya cerita dengan Bu Lady, bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Apa yang kita perbuat, waktu, tenaga kita, persembahan kita itu tidak bisa membayar keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Terlalu jauh. Keselamatan yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan, itu jauh lebih besar dari apa yang pernah kau lakukan kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan ada kita yang bisa membanggakan diri. Oleh karena aku sudah seperti ini, aku sudah lakukan itu. Ingat, itu baik rohani. Anak-anak selalu mengatakan aku, ini mainanku, mama aku, ini punyaku. Itu anak-anak. Tetapi orang yang dewasa rohani sadar. Mulai kita sadar, oh sadar saya ini siapa. Saya sudah ditebus dengan darah Kristus, darah yang mahal. Karena itu saya sadar, saya sudah menggunakan hidup saya benar-benar sesuai kehendaknya Tuhan, bukan kehendakku. Ya.
Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, berjaga-jaga, selalu waspada. Karena apa? Si iblis selalu berkeliling mencari mangsanya. Tipu dayanya itu senjata yang paling ampuh. Kalau orang tidak sadar dan tidak berjaga-jaga dengan firman Tuhan, hati-hati tertipu daya dengan perkataan iblis. Ayat 7, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam adalah perbuatan orang dunia yang tidak benar. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketompokan pengharapan keselamatan. Ayat 8. Apa iman? Iman timbul daripada firman. Kasih kita ketahui melalui firman Tuhan. Berketompokan pengharapan kita hanya mengetahui dari firman. Semuanya ada firman. Waktu kemarin Pak Gembala juga sampaikan, semua yang senjata rohani kita bersumber dari firman Allah, bersumber dari pribadi yang luar biasa itu, Yesus Kristus, yang adalah firman Tuhan yang hidup. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita kurang baca firman, kalau kita kurang untuk melakukan firman Tuhan, hati-hati, jangan kita stagnan rohani kita di situ. Jangan kita jalan di tempat. Kalau masih jalan di tempat masih bagus, tapi kalau mundur sudah 3,5 tahun, kita tidak mendapat di dalam yang diukur itu. Kita ada di luar. Kita tidak bisa disempurnakan. Untuk itu maka kita tetap dalam kebenaran firman. Tinggallah di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu. Maka Tuhan apa saja itu katanya akan menggenapinya. Maka roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Itu akan digenapi Tuhan jika kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita masih di pokok anggur yang benar itu, kita masih tersambung dengan pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus sendiri. Haleluya. Lanjut ayat 9 dari 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Betul, karena kasihnya yang luar biasa. Dia datang bukan untuk kita dimurkai. Dia datang justru untuk kita diselamatkan. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Yang tadi katakan, kalau kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, ada ketenangan, ada kenyamanan. Kalaupun kita tidur, tetapi roh kita tetap terbangun. Itu namanya berjaga-jaga. Roh kita tetap terhubung dengan Tuhan. Karena ada satu connect yang luar biasa. Ketika kita dipenuhi firman Tuhan, roh Tuhan, roh itu membawa kita kepada kebenaran, dan kita menghidupi kebenaran itu ada hubungan yang luar biasa. Ada ikatan yang kuat, ada ikatan batin kita dengan Kristus. Sesuatu yang Tuhan ingin mau lakukan, kita mudah sudah ada rasa kita mengetahui. Pernah nggak saudara begini? Saya pernah merasakan ketika ada saudara yang ingin berbicara sesuatu kepada saya, Roh Kudus sudah kayak taruhkan dalam hati saya. Pasti nanti dia akan seperti ini menyampaikan sesuatu kepada saya. Itu karena apa? Karena kita peka dengan roh. Untuk peka dengan roh kita harus ikuti firman. Karena Roh Kudus dengan firman itu secara tidak pernah bertentangan. Betul waktu dia sharing kepada saya, betul apa yang ditaruhkan Roh Kudus itu yang disampaikan. Sehingga ketika saya memberikan jawaban, itu dari Roh Kudus semua. Firman Tuhan semua yang muncul. Bahaya kalau kita sudah dilahirkan kembali dan kita tidak hidup di dalam dan tidak membaca firman Tuhan, otak kita kosong dengan firman. Sehingga itu yang gampang kita diombang-ambingkan oleh pengajaran lain. Si A bilang begini, si B bilang begini, karena kita tidak tahu firman, kita ngikut. Kita ngikut, akhirnya kita pusing sendiri. Jiwa kita jadi hancur, bingung. Sehingga kita tidak sadar. Tidak sadar apa? Tidak sadar mengikuti jalannya sesat, tidak sesuai firman. Tapi kita tahu firman. Firman itu terus Roh Kudus akan mengingatkan, munculkan firman Tuhan. Walaupun kita tidak hafal, tapi kita tahu ketika dengar, Roh Kudus yang akan muncul. Pluk firman Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita renungkan, itu akan muncul. Haleluya.
membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling membangun. Jadi orang, keluarga, tubuh Kristus yang akan disempurnakan itu ada satu dalam komunitas keluarga Allah yang saling membangun, saling menasihati, saling mendoakan, dan saling mendukung dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika firman disampaikan, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mulai didewasakan. Mungkin kadang-kadang terjadi gesekan satu dengan yang lain. Enggak apa-apa. Kalau kita melakukan firman, kita bisa mengerti saudara kita. Kita bisa mengampuni. Kita bisa lepaskan pengampunan. Kita bisa memaafkan. Kita bisa menerima kekurangan saudara kita. Amin. Itu namanya kita diperbaharui, dibentuk. Haleluya. Nasihat-nasihatnya saudara. Ayat ke-12. Tadi saya ingat waktu ya, itu firman Tuhan. Karena kalau kita dalam merenungkan firman Tuhan, beberapa waktu saya akan mempersingkat waktunya, ya. Ini makanya kita sempurnakan segenap tubuh, jiwa, roh kita hanya bisa disempurnakan melalui kelahiran baru, dan Tuhan akan menggenapinya kita menghidupi firman Tuhan. Ayat ke-12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang akan yang lain. Saudaraku yang kekasih, kita kalau melurus kepada ayat firman Tuhan ini, siapa itu pemimpin rohani kita? Pemimpin rohani kita adalah yang memberi kita makanan rohani. Pemimpin rohani kita adalah yang menegur kita dengan kasih. Itu termasuk, sekalipun dia lebih kecil, lebih muda daripada kita, ketika dia tahu ada kesalahan dosa yang kita perbuat, ditegur dengan kasih, itu kita anggap pemimpin rohani kita, sehingga kita taat, tahu, sadar. Ya. Mereka yang hidup sungguh-sungguh menjunjung dalam kasih pekerjaan mereka. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang saling menjaga satu dengan yang lain. Ingat enggak waktu Habel dan Kain? Waktu Habel membunuh adiknya, waktu Kain membunuh adiknya Habel, Tuhan memanggil kepada Kain begini, Kain, di mana adikmu Habel? Kain bilang begini, apakah aku menjaga adikku sehingga engkau Tuhan mencari adikmu Habel daripada saya? Dengan saudara, sebagai satu keluarga Allah, kita saling sama satu dengan lain, penjaga satu dengan yang lain. Penjaga saudara kita satu dengan yang lain. Jangan sampai ada satu terpeleset. Jangan sampai salah satu ada yang keluar dari kebenaran firman. Mari kita rebut, kita tarik ya. Karena kita ada satu keluarga. Amin. Haleluya. Selanjutnya, sedikit lagi saudara. Kayaknya saya rasa saya baru sedikit sekali. Baru sebentar waktunya, perasaan saya sih ya. Haleluya. Ayat ke-14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Nah, ini yang saya tadi yang saya sampaikan tadi, buka lagi tadi yang ini. Di sini ini melalui firman Tuhan yang kita terapkan dalam kehidupan kita, inilah kita diproses. Ketika kita mendengar kebenaran, kita dibentuk. Firman ini beja roti tentang kebenaran firman Tuhan. Di sini ada pelita tentang buah-buah roh, pekerjaan Roh Kudus, dan di sini ada penyembahan. Dan ketika kita menghidupi ini, itu bukan hanya kita hubungan kita saja dengan Tuhan, tetapi itu akan terjadi hubungan kita dengan sesama. Makanya itu dikatakan di sini, kata perhatikanlah supaya ada orang membalas kejar. Dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, itu proses kita satu dengan yang lain sebagai keluarga Allah yang menghidupi firman Tuhan. Untuk kita semakin didewasakan, untuk kita bisa saling menerima satu dengan yang lain, untuk kita semakin disempurnakan. Jadi jangan heran kalau dalam satu tubuh Kristus ada pergesekan. Ya, ada.
Tapi juga pergesekan itu menjadi satu tantangan kita, rintangan kita untuk kita menjatuhkan satu dengan yang tidak. Pergesekan itu terjadi untuk menjadikan kita lebih langgeng lagi berjalan. Pertama sekali saya menikah dengan suami saya, banyak sekali pergesekan. Karena apa, latar belakang yang berbeda. Saya Batak, suami saya Manado, Talau, sama-sama keras. Banyak terjadi pergesekan-pergesekan. Tetapi ketika kita mau menaklukkan diri kita kepada firman, mulai lambat-lambat pergesekan itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ingat kalau batu jatuh dari atas tebing, itu batu boka yang besar, yang banyak sudut-sudut tajamnya. Ketika dia bergulir sampai ke bawah, itu terjadi pergesekan dengan tebing-tebing yang lain. Sehingga yang runcing-runcing itu mulai terhancurkan, dihabiskan, sampai ke bawah. Dia menjadi batu yang bulat yang sudah menjadi kecil. Itu artinya kita di sini terjadi pergesekan bersama keluarga Allah. Artinya bukan berarti perseteruan pergesekan itu membuat kita jatuh satu dengan lain. Itu untuk kita bisa menerima, mengikis keakuan kita, membentuk kehidupan kita, untuk kita bisa menjadi mempelai Kristus. Haleluya, amin saudara. Itu diibaratkan ketika kita mempunyai pengantin, kita diberikan mahkota, kita dipersiapkan cincin, kita dipersiapkan sepatu untuk jadi mempelai. Itulah terjadi di dalam ruang suci. Maka dikatakan ini yang di luar sini gak usah diukur, ukurannya dari sini ke atas, karena ini akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan akan diinjak-injak 3,5 tahun lamanya. Masa antikris akan diberikan. Tetapi orang yang di dalam, yang dibentuk menjadi dewasa, akan semakin disempurnakan dan akan terangkat di awan-awan. Amin. Menyambut Dia, Raja di atas segala raja. Karena itu ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Di dalam sejarah pergesekan kita itu, dalam sejarah keluarga Allah, kita tak bersukacita. Kita tetap berdoa, kita tetap mengucap syukur satu dengan yang lain. Itu yang membentuk kehidupan kita. Mengucap syukur adalah awal dari kita untuk melihat mujizat Tuhan. Kita gak bersungut-sungut lagi seperti bangsa Israel di padang gurun. Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Di padang gurun mereka selalu bersungut-sungut, yang harusnya perjalanannya singkat, tetapi 40 tahun mereka muter di padang gurun. Karena apa? Karena Mesir, kedagingan, keduniawian masih nempel dalam kehidupan mereka. Mereka bersungut kepada hamba Tuhan Musa. Mereka mau mati ada di Mesir, karena di padang gurun mereka tidak mendapatkan makanan. Tetapi Tuhan Maha Baik. Tuhan selalu pelihara dengan tiang awan, tiang api di padang gurun. Saudara tahu, setiap orang yang lahir di Mesir tidak ada yang sampai ke tanah Kanaan selain Yosua dan Kaleb. Yang lahir di perjalanan itu yang masuk dalam tanah Kanaan. Tetapi yang lahir di Mesir selain Yosua, kecuali Yosua dan Kaleb, semuanya mati. Kenapa? Karena Mesir, keduniawian masih mengikat mereka. Sama dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita sudah dikeluarkan Tuhan dari keduniawian, tapi kita masih mau menempel lagi kelakuan kita, duniawi kita masih lengket, kita mati di tengah jalan sebelum Tuhan Yesus datang. Mati secara apa? Secara rohani. Haleluya. Karena itu kita harus mengucap syukur selalu. Saya tadi juga ngobrol sama boleh. Hari ini kita bisa makan nasi pakai garam, kita mengucap syukur. Saudaraku, hari ini mungkin kita mendapatkan keuntungan, kita mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan. Di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang bekerja. Karena itu jangan bersungguh-sungguh. Lakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau dianiaya, engkau dibilang mengucap syukur. Karena saya tahu pembela saya bukan saya, tapi Tuhan yang luar biasa itu pembela saya. Amin. Engkau mengalami kerugian besar, mengucap syukur. Karena saya tahu sesuatu yang besar sedang Tuhan kerjakan. Walaupun saya tidak melihat, tapi saya percaya Tuhan itu luar biasa akan memelihara hidupku. Amin. Haleluya.
Lanjut, jangan padamkan roh. Ayat 19, jangan memadamkan Roh Kudus, membukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tegur kita, hai, ingatkan kita, peka terhadap Dia, balik, ya. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Apa nubuat? Nubuat akhir zaman adalah firman Tuhan. Banyak orang nubuat-nubuat palsu, tetapi kita harus melihat firman. Nubuat yang kekal adalah sesungguhnya firman Tuhan. Jangan berpendapat firman Tuhan. Amin. Ketika firman Tuhan disampaikan, itu kan kata pendeta. Dia kan gak mengalami apa yang aku alami. Saya 18 tahun saya dianiaya. Kau bilang gampang. Saya sudah melihat kehidupannya gak pernah berubah. Itu kan juga pendeta. Jangan anggap remeh. Ya saudaraku, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Haleluya. Inilah nasihat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menjadi tubuh Kristus yang disempurnakan. Amin. Saya rindu, saya percaya kita semua pengen disempurnakan. Lihat langkah awal kita di dalam rohani. Koreksi diri kita. Sadar. Lihat diri kita. Jangan kita seperti orang mabuk. Mabuk artinya bukan seperti orang bukan mabuk orang minum wine. Mabuk artinya tidak tahu apa-apa, main tabrak sana tabrak sini, gak mengerti situasi. Apapun dilakukan, apapun ditendang, apapun dihancurkan, itu orang mabuk. Artinya kita nggak punya tujuan. Kesana kemari bingung, itu orang mabuk. Tapi biarlah kita sadar dan berjaga-jaga. Sebagai tentara Kristus kita siap berjaga-jaga. Setiap waktu kehidupan kita mau berjaga-jaga. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Saya serahkan kepada. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang sungguh baik dalam surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami, yang membentuk kehidupan kami, untuk kami menjadi tubuh Kristus yang disempurnakan. Bapa, kami manusia yang lemah, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu kuat di dalam kami, Roh Kudus-Mu besar di dalam kami, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami bercermin terus kepada firman Tuhan, berpegang terus kepada kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu yang akan memerdekakan kami, firman-Mu yang membentuk kami lebih indah, firman-Mu yang mendewasakan kami, sehingga kami bisa melihat kemuliaan Allah. Satu waktu kami akan juga bertemu dengan mempelai surgawi kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Hamba telah selesai berbicara, tetapi biar Roh Kudus-Mu bekerja terus kepada jemaat-Mu saat ini Tuhan Yesus. Apapun yang kami dengar hari ini Bapa, biar itu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap firman yang sudah ditabur, kita boleh bertumbuh, kita boleh diberkati. Kita selalu hidup harus memegang firman Tuhan, karena itulah real kita. Ya, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan juga doa persembahan. Saya minta dengan kasih Kristus Bapak kita dalam doa. Satukan hati, satukan pikiran kita, karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Terima kasih atas firman yang begitu indah yang telah kami dengar, dan biarlah firman itu senantiasa termateraikan di hati kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita, tanpa kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bapa, pada malam hari ini kami bersatu hati
kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu senantiasa menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap langkah dan kegiatan kami ya Tuhan. Terus rolling. Di rolling terus. Karena tanpa menoleh Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, kami tidak menoleh keselamatan. Pimpin dan tuntunlah kami ya Tuhan. Ajarilah kami akan senantiasa taat dan patuh akan segala perintah dan firman-Mu ya Tuhan. Biarkan mulai malam hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami belajar mentaati segala firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu ya dan kami. Urapi kami ya Tuhan. Lawan kami satu persatu ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarkan hati kami senantiasa sujud tunduk dan berserah ke hadapan-Mu ya Tuhan. Apapun permasalahan kami, apapun pergumulan kami, apapun penyakit kami, apapun persoalan kami, kalau kami percaya dan yakin Engkau akan bekerja di dalam kehidupan kami, Engkau akan memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pada malam hari ini juga kami bersatu hati berdoa buat negara dan bangsa kami ya Tuhan. Engkau tahu, lebih tahu akan keberadaan dan keadaan daripada bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu juga bagaimana pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, pemimpin-pemimpin pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok negeri ini ya Tuhan. Urapi mereka ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, agar apa yang mereka rencanakan dalam negeri dan bangsa kami benar-benar Engkau bekerja di dalamnya, benar-benar sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan kepada mereka ya Tuhan. Tutup bungkus negeri kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan terima kasih karena berangsur-angsur pandemi ini juga telah berakhir di dalam negeri kami ya Tuhan. Kami percaya karena ini adalah lawatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ini adalah pekerjaan-Mu ya Tuhan. Karena tidak ada selain Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mampu menyelamatkan kami ya Tuhan, yang mampu menyelamatkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Biarlah senantiasa apa yang menjadi pekerjaan daripada pemimpin-pemimpin kami untuk kedepannya, Engkau senantiasa bercampur tangan ya Tuhan. Dan Engkau telah berjanji dari gerbang timur, dari bangsa kita, bangsa Indonesia, akan lahir penyembah-penyembah yang kudus, yang hanya menyembah Engkau sebagai juru selamat Tuhan. Karena Roh-Mu telah melayang-layang di atas negeri kami, untuk melawan kami, untuk mengangkat kami, dan untuk menyadarkan hati kami, dan untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Dan akan datang dari sini ya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami berdoa juga buat gereja kami Kenisa.
Ini bukan suatu kebetulan, tapi ini adalah rencana-Mu ya Tuhan. Engkau hadirkan gereja kami di sini ya Tuhan. Kami yakin Engkau akan kirim jiwa-jiwa baru di tengah gereja kami ya Tuhan. Dan biarlah kami gereja-Mu ya Tuhan menjadi saksi akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena Engkau telah memilih kami menjadikan sinar kemuliaan di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Biarlah gereja kami bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan di akhir zaman ini ya Tuhan. Jadikan gereja kami takut akan Engkau ya Tuhan. Jadikan gereja kami berserah penuh ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Penggembala kami, pemimpin rohani kami ya Tuhan, dengan ibu rohani kami beserta keluarga ya Tuhan. Urapi